Arif ya. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya akan cross check dengan Bapak. Siap. Sehubungan dengan pelaksanaan aktualisasi di dalam pengembangan sumber daya seperti sisi. Yang pertama, apakah Bapak seorang suara pada daerah? Ya, betul. Saya sebagai suara di BPSDM Sulawesi Selatan. Selama ini apakah Bapak pernah atau sering menjadi seorang coach? Oh, sering. Kemudian berarti Bapak telah membimbing beberapa peserta diklat ya? Ya, betul. Sudah beberapa kali membimbing peserta diklat. Bagaimana proses pembimbingan yang Anda biasa lakukan itu? Yang pertama itu kan dalam satu angkatan itu sudah dibagi kelompok oleh panitianya, terus ditentukan siapa coachnya. Setelah selesai itu biasanya peserta dengan coach melakukan pertemuan untuk mencoba masuk pada persoalan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka dapatkan di tempat kerja masing-masing. Kemudian Pak Arif ya, bagaimanakah proses pembimbingan yang Anda lakukan pada saat in kampus, in kelas? Jadi begini, di dalam jadwal itu memang ada jadwal tertentu itu yang berkaitan dengan pembimbingan. Jadi pada saat kegiatan pembimbingan, masing-masing coach itu ketemu dengan bimbingannya, dan di situ terjadi semacam proses bimbingan antara peserta dengan coachnya. Kemudian yang saya lakukan biasanya itu saya akan mencoba masuk melihat satu persatu peserta untuk menanyakan hal-hal apa sih yang menjadi kendala di tempat instansinya masing-masing. Kemudian sejauh pengamatan Anda, apakah ada kesulitan biasa peserta dalam menyusun rancangan aktualisasi? Ya, biasa kami dapatkan kesulitan dalam menyusun rancangan aktualisasi. Yang pertama itu biasanya peserta mengatakan bahwa saya tidak punya masalah di instansi. Itu menurut dia, tetapi setelah kita gali, tanya terus kita gali, ternyata banyak permasalahan yang dia dapatkan di instansinya masing-masing, dan itu yang coba kita dorong dia untuk menemukan solusi bagaimana cara mengatasinya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga dia tidak mampu mengidentifikasi isu pertamanya? Pertama, dari sisi pertanyaan itu dia tidak miliki pertanyaan apa sih yang harus saya mulai dari mana awalnya membuat klaim menggali itu biasa mereka tidak miliki. Tetapi begitu kita coba arahkan ke hal-hal pertanyaan yang sifatnya substansi mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang harus dilakukan lebih cepat, biasanya tiba-tiba dia langsung ada ide ini muncul bahwa ini yang saya lakukan seperti ini. Bagaimana dengan waktu CPNS SK pengangkatannya dengan rentang waktu ikut acara, apakah tidak ada masalah sebenarnya di situ karena misalnya belum cukup waktu atau beradaptasi di instansinya kemudian ikut acara? Sebenarnya kalau untuk waktunya sebenarnya cukup ya. Ada juga yang memang waktu itu ada yang cepat sekali masuk dalam kegiatan pelaksanaan aksar, sementara waktunya untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru itu boleh dikata masih minim. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, kira-kira permasalahan apa, mereka saya arahkan untuk banyak bertanya kepada teman-teman sejawat yang ada di instansinya. Kira-kira permasalahan apa, dan dia munculkan ide-ide seperti ini untuk mengatasi itu. Istilahnya belum cukup Ya, waktu beradaptasi sehingga dia belum tahu ya. Belum tahu. Tapi saya arahkan supaya bisa lah coba sharing, bertanya kepada teman-teman sejawat atau kepada atasan langsung. Kemudian ini kan rancangan aktualisasi ya. Setelah merancang aktualisasi diseminarkan Pak? Iya, diseminarkan. Memang panitia penyelenggara sudah menentukan penguji, kemudian mentornya datang. Jadi kita di dalam ruangan bilik kecil itu diseminarkan masalah rancangan aktualisasi yang dia mau coba angkat dalam proses pada saat nanti aktualisasi tempat kerja pada saat kegiatan off. Kemudian juga setelah itu ada juga setelah diaktualisasikan juga seminar aktualisasi. Iya, ada. Setelah selesai mereka melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja atau di tempat magangnya, itu
waktu, biasakan ada sekitar 1 bulan atau sampai 2 bulan maksimal itu. Kalau latsar yang 1 bulan 28 hari, mereka seminar hasil aktualisasinya. Ya. Itu meng-cross check apakah rencana dengan pelaksanaan ada memang betul-betul terlaksana atau tidak. Ya, pada saat aktualisasi peserta Pak Arif ya, kan pasti ada dia juga bimbingan ya. Ya. Sementara mungkin dia ada di daerah ya. Ya. Daerah sementara Pak Arif di Makassar misalnya. Ya. Hambatan apa saja yang biasa Anda temui dalam proses pembimbingan? Biasanya hambatan kalau ada mereka menemukan kendala, diantaranya itu bagaimana cara untuk mengkonsultasikan permasalahan ini yang dihadapi dengan coachnya karena persoalan jarak. Itu hambatan yang pertama itu. Yang kedua, terkadang ada langkah-langkahnya itu yang menginterpretasikan dia misalnya masih ragu-ragu. Modelnya seperti kegiatan ini, outputnya seperti apa. Nah itu yang biasanya kendala-kendalanya yang biasa dia permasalahkan waktu melakukan kegiatan aktualisasi di implementasi. Media apa yang biasa Bapak pakai? Untuk media untuk mengatasi masalah itu yang media untuk konsultasi dengan jarak jauh. Iya, jadi medianya biasanya ada beberapa hal. Yang pertama biasa menelpon langsung. Biasa juga menggunakan grup WA-nya. Biasa juga yang saya lakukan yang lebih sering itu saya menggunakan Zoom. Media Zoom untuk berkomunikasi. Kemudian dia kirim apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya langsung tanya jawab lewat media Zoom itu. Kemudian pada saat seminar itu tugas coach itu apa? Pada saat seminar tugas kita sebagai coach itu yang pertama itu adalah meyakinkan bahwa peserta bimbingan ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan seminar. Yang kedua adalah menyampaikan apa-apa yang menjadi masukan dari penguji. Yang ketiga adalah menegaskan untuk menindaklanjuti hal-hal yang memang ada korelasi dengan rencana aktualisasi yang dilakukan. Setelah seminar aktualisasi, selanjutnya kewajiban apa yang Anda lakukan lagi? Setelah seminar aktualisasi adalah mengingatkan kepada mereka, memberikan tenggang waktu untuk merampungkan laporan-laporannya. Kemudian setelah rampung laporannya, silahkan Anda bertemu dengan penguji sesuai dengan saran tindak lanjutnya seperti apa. Dan kalau sudah clear, oke laporannya silahkan dituntaskan. Setelah selesai itu disampaikan laporannya kepada coach, kepada lembaga penyelenggara diklat. Kemudian selanjutnya dia juga harus menyampaikan laporannya ke BKD-nya masing-masing di daerahnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.